Kembali di Anyi Sore, pemirsa, Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan aset First Travel ke jemaah korban penipuan. Meski telah diputuskan pada bulan Mei 2022, tersangka kasus penggelapan uang jemaah umroh PT First Travel Siti Nuraida Hasibuan telah mengosongkan rumahnya. Sementara Bareskrim mensinyalir jumlah dana yang dikumpulkan PT First Travel mencapai. Bareskrim Polri telah menyita 6 mobil milik agen umroh First Travel. Mobil yang disita terdiri. Kenalkan, kami dari kelompok 8, izinkan kami untuk menjelaskan tentang materi perlindungan konsumen dengan studi kasus yang kami ambil First Travel penipuan jasa umroh tahun 2017. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, aku Farisa Nasuailita dengan NPN 404. Perkenalkan, nama saya Amira Kristanti dengan NPN 404. Perkenalkan, nama saya Jalesta Olivia dengan NPM akhir 406. Perkenalkan, nama saya Nusayafina Satria dengan NPM akhir 426. Pertama, ada rumusan masalah yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kronologi terjadinya kasus First Travel dan siapa saja pihak yang terlibat. Yang kedua, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan First Travel terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang ketiga, bagaimana kewajiban pelaku usaha dilanggar oleh pihak First Travel. Yang keempat, apa dampak yang ditimbulkan kasus First Travel bagi konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, solusi apa yang dapat kami sebagai pihak menganalisis rekomendasikan untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali. Nah, deskripsi kasus First Travel sendiri itu merupakan salah satu kasus penipuan biro perjalanan umroh terbesar di Indonesia. Perusahaan ini yang dipimpin oleh Anita Prasman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan menawarkan paket perjalanan umroh dengan harga sangat murah, yaitu sekitar 14-15 juta rupiah, jauh di bawah harga normal pada saat itu. Promosi yang agresif, testimoni meyakinkan, dan keberangkatan cepat membuat lebih dari 63.000 jemaah mendaftar dan membayar biaya umroh. Dalam praktiknya, First Travel tidak pernah memberangkatkan jemaah sesuai jadwal. Bahkan sebagian besar jemaah tidak berangkat sama sekali. Uang jemaah tidak digunakan untuk biaya operasional umroh, tetapi dialihkan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan, seperti mobil mewah, rumah, dan keperluan gaya hidup. Hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar dan kegagalan jemaah untuk menunaikan ibadah umroh yang sudah mereka rencanakan. Itu dasar hukum yang dilanggar oleh First Travel. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada 5 pasal, yaitu pasal 4 mengenai hak konsumen. Ini dilanggar karena jemaah tidak diberangkatkan dan tidak mendapat ganti rugi. Yang kedua yaitu pasal 7 kewajiban pelaku usaha. First Travel memberikan informasi palsu, tidak beretikat baik, dan tidak memberi kompensasi. Yang ketiga yaitu pasal 8 tentang larangan produksi dan penjualan barang atau jasa yang menyesatkan. Ini dilanggar karena layanan umroh tidak sesuai dengan janji, harga murah bisa berangkat padahal tidak pernah disiapkan. Yang keempat yaitu pasal 9 tentang larangan promosi yang menyesatkan. Iklan First Travel menggunakan paket umroh 14 juta pasti berangkat padahal tidak benar. Yang kelima yaitu pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha. First Travel tidak mengembalikan dana ribuan jamaah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 dan Peraturan Kemenang Penyelenggaraan Umroh. Yang ketiga yaitu KUHP Hukum Pidana Indonesia, ada 2 pasal, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan yang kedua yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Selanjutnya yang keempat yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Ada lembaga yang terlibat. Beberapa lembaga pemerintah menangani kasus ini. Pertama yaitu Polri atau Bareskrim yang menangkap pemilik dan menyidik dugaan penipuan dan TPPU. Yang kedua ada Kementerian Agama atau Kemenang yang mencabut izin operasional First Travel. Lalu yang ketiga ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN yang menerima pengaduan dan memberi rekomendasi perlindungan konsumen. Lalu yang keempat ada Pengadilan Negeri Depok yang mengadili kasus dan menjatuhkan putusan
putusan. Lalu yang kelima ada kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang menuntut perkara. Selanjutnya siapa saja yang terlibat? Pelaku tersangka utama. Yang pertama ada Anita Surahman, dia Direktur First Travel. Yang kedua ada Aniesa Hasibuan, dia Direktur Market Umroh. Yang ketiga Iki Hasibuan, dia kakak tersangka. Lalu konsumen yang dirugikan ada lebih dari 63.000 jemaah umroh dari seluruh Indonesia. Lalu ada pemerintah dan penegak hukum. Yang pertama ada Kemenak, Bareskrim, Kejaksaan, Pengadilan, dan Negeri Depok. Pertama ada konsumen, yaitu kerugian data finansial, kerugian moral dan psikologis terkait dengan pada umroh, tidak memperoleh hak atas kompensasi. Yang kedua ada dampak bagi pemerintah, yaitu kepercayaan terhadap program umroh yang drastis. Pemerintah harus memperketat aturan travel umroh, menambah beban administrasi pengawasan perusahaan perjalanan. Yang ketiga ada dampak bagi pelaku, yaitu pemilik dipidana penjara hingga 20 tahun, aset perusahaan serta negara, perusahaan kehilangan izin operasional. Kemudian yang terakhir dampak bagi masyarakat dan industri, yaitu munculnya stigma negatif terhadap biro perjalanan umroh lain. Masyarakat menjadi lebih sulit mempercayai travel umroh dan industri umroh harus mengikuti standar terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir solusinya, yaitu yang pertama membentuk tim advokasi korban dengan membantu korban mengumpulkan data, membuat laporan kolektif, melawan proses hukum, serta memastikan korban dapat ganti. Yang kedua, menggunakan class action, gugatan perwakilan pokok, yaitu dengan gugatan bersama memudahkan ribuan korban mendapatkan keadilan tanpa harus mengajukan tuntutan satu persatu, lebih cepat, murah, dan lebih terstruktur. Ketiga, membuat checklist verifikasi travel umroh. Checklist sederhana bagi secara cek kredibilitas travel dengan isi yang enak, kantor fisik, riwayat keberangkatan, sehingga masyarakat bisa begitu. Yang keempat, mengadakan edukasi hak konsumen, penyebaran poster infografis atau seminar tentang hak konsumen, cara memilih travel aman, dan larangan promosi palsu agar masyarakat lebih paham. Kemudian yang terakhir, mengusulkan aturan kontrak layanan dan transparan. Travel wajib menyediakan biaya, jadwal pasti, opsi refund, dan